Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi narju syafa'atahu yawmal qarar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad imamil abrar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني Man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan seluruh anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhadir pada malam ini. Ampun maaf, kami tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada seluruh para habaib. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhadir pada malam ini dipanjangkan umur, sihat wal afiat, dimudahkan segala urusan-urusan mereka, dan mudah-mudahan dengan kehadiran anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari mereka dan majelis ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Masya Allah, tabarakallah, banyak pada malam ini. Kami ampun maaf juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada antum semua. Kita doakan semoga seluruh dewan guru yang hadir pada malam ini dipanjangkan umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusan mereka. Dan kita doakan mudah-mudahan para dewan guru yang hadir pada malam ini selalu istiqamah mensyiarkan agama-agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun semua bisa mengambil keberkahan ilmu dari mereka, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati seluruh pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, lebih khusus takmir Masjid Al-Akbar berserta jajarannya yang kesemuanya insya Allah sama-sama dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di malam ini kita semua masih diberikan Allah kekuatan iman, taufik hidayah serta inayah dan kesempatannya, sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dengan niat yang sama, semata-mata takriman memuliakan wa ta'ziman membesarkan hari lahirnya dan juga wafatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini, sekecil apapun yang kita niatkan, yang kita baca dan kita dengar, harapan kita semua mudah-mudahan dinazrah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keredaannya, sehingga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua, keluarga kita, zuriat kita nanti di akhir hayat dalam keadaan membawa iman sempurna, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Kami pribadi berdiri pada malam ini mengucapkan ampun maaf, beribu maaf. Sebetulnya kami bukan ahlinya, itu yang pertama. Yang kedua, rasa su'ul adab saya berdiri pada malam ini. Ternyata Masya Allah tabarakallah, para habaib, para diwan guru, lebih khusus guru kami ada Guru Abdul Hadi dan sahib kami Guru Ahmad Ghazali. Banyak teman-teman kami dulu rasa kada berani bicara, cuma sekadar hanya mengabulkan malam ini hajat sahibul hajat. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, lebih khusus kepada pribadi kami. Dan juga selanjutnya kami pun mengucapkan ampun maaf jikalau nanti dalam penyampaian kami mungkin terdapat kesalahan dan kekhilafan ataupun yang kurang pas, mohon sayogianya untuk bisa diingati dan ditegur. Maklum namanya manusia. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga kami terima kasih kepada adik kami yaitu Ustaz Abrar. Ini adik kelas kami waktu di Pondok Pemangkih. Beliau kami sama-sama murid Kiai Ajamat Junaidi. Beliau telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi pada malam ini. Padahal Masya Allah tabarakallah, beliau orang alim. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu berkah ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama pada malam ini masih dipertemukan Allah yang namanya bulan Rabiul Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal ini sebahagian para ulama mengatakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Memang kita tahu sebahagian orang banyak memuji bulan Ramadan itu mulia, betul, tidak salah. Bulan Rajab itu mulia, betul, tidak salah. Dan banyak kelebihan-kelebihan bulan yang lain itu. Sampai kalau kita melihat satu riwayat, bulan Ramadan itu pun sampai satu riwayat dikatakan oleh baginda kita Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa orang, kata Nabi, yang senang hatinya, yang bergembira ingin memasuki bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dan berlipat ganda. Di 10 awal akan Allah turunkan rahmatnya, di pertengahan bulan nanti Allah akan menurunkan maghfirahnya, dan di akhir, di ujung daripada 10 akhir Allah akan membebaskan daripada api neraka. Dan juga di bulan Ramadan nanti ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita semangat gembira bertemu malam bulan Ramadan dengan adanya keistimewaan, kelebihan, bonus yang akan diberikan Allah. Sampai dikatakan Nabi, orang itu Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Itu bulan Ramadan. Dan bulan Rajab pun ada kelebihan yang luar biasa, yang mana bulan Rajab itu ada kejadian Isra dan Mi'raj, atau bulan-bulan yang lain. Tapi ingat,
Kesemua itu mulia. Bulan Ramadan mulia, bulan Rajab mulia, bulan yang lain mulia. Tidak lepas karena ada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena dengan sebab lahirnya baginda kita Rasulullah, maka bulan yang lain itu akan memulia. Kenapa? Karena Rasulullah yang akan mensyiarkannya, yang menyampaikan ini bulan Ramadan mulia karena Rasulullah. Oleh karena sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, khusus bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan aja punya keistimewaan, kita gembira. Apalagi orang yang gembira di bulan Ramadan ini, di bulan Rabiul Awal ini, pasti Allah tidak tinggal diam. Pasti akan Allah memuliakan kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Allah tanamkan cinta kita dengan Rasulullah, sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah beserta Rasulullah. Amin. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu luar biasa. Coba kita lihat sedikitlah. Kalau seandainya kita memuji Guru Jali, manaqib beliau kita baca, kita ceritakan Guru Jali, mungkin banyak kelebihan-kelebihan beliau. Yang mulia siapa? Apakah saya yang muji, kita yang muji, atau Guru Jali? Yang makin harum namanya, yang makin tinggi namanya itu Guru Jali. Kita puji kelebihan beliau, makin tinggi beliau. Kelebihannya mungkin makin di atas awan Guru. Cuma satu ingat-ingat takut jatuh. Makin tinggi Guru Jali. Atau kita hinakan Guru Jali dengan ada mungkin sesuatu fitnah dan sebagainya. Yang hina siapa? Pasti Guru Jali. Coba kita lihat Rasulullah. Kalau kita memuji Rasulullah, kita memperingati hari lahirnya baginda kita Rasul, kita mengenang Rasulullah. Yang mulia siapa? Bukan Rasulullah. Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau sudah orang yang mulia, yang namanya sudah bersanding dalam surga dengan Allah. Walaupun seluruh dunia menghinakan Rasulullah, mencaci Rasulullah, Rasulullah tidak akan hina. Kita yang mencaci nama kita akan hina. Kita akan hina mencaci Rasulullah. Tapi kalau kita memuji Rasulullah, beliau sudah mulia. Tapi saking mulianya Rasulullah, maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah bawa rahmat. Maka bilang guru kami, kalau kita memuji Rasulullah, Rasulullah itu sudah penuh rahmat Allah. Maka orang yang memuji akan mendapatkan manfaatnya, akan mendapatkan keberkahannya, akan mendapatkan limpahan daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dalam tafsir Jalalain dikatakan lamnya zaidah. Allah bersumpah, tidaklah mulia ini kampung. Kampung apa? Maka dikatakan dalam tafsir itu Mekah. Kota Mekah itu mulia bukan karena ada Ka'bahnya, bukan karena ada Hajar Aswadnya. Mulia itu bukan karena air Zam-Zamnya ada di sana, tidak. Kenapa sampai sekarang kota Mekah itu mulia? Wa anta hillum bihadzal balad. Dalam tafsir kenapa jadi mulia? Karena Rasulullah pernah bertempat tinggal di sana. Oleh karena sesuatu apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, yang mana berhubungan dengan Nabi Muhammad, semua akan menjadi berkah. Kita hari ini pun memperingati hari lahir Nabi Muhammad, sampai dikatakan ulama, man fariha bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam amina min adzabillah. Siapa orang yang gembira, yang senang dengan lahirnya baginda kita Rasul, maka orang itu dapat jaminan ulama, orang itu akan mendapatkan keamanan daripada azab Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat keamanan Allah. Amin. Luar biasa sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Tapi sekarang ini orang banyak beranggapan, ngapain mengambil perkataan ulama? Kita kembali kepada Quran hadis. Ulama itu, kalau kita melihat ulama yang berani mengeluarkan kata-kata hikmah, pian perlu tahu. Dalam satu kitab dikatakan yang ditulis oleh Abu Ya'qub Syukri, ulama yang sudah mendapatkan mukasyafah yang dibukakan Allah, itu kekasyapan dalam hatinya, yang mereka sudah melihat lauh mahfuz. Orang soleh, orang yang sudah dibukakan mukasyafah itu belum dikatakan orang soleh kalau hatinya belum melihat lauh mahfuz. Makanya seorang orang soleh, seorang ulama yang warasatul anbiya, itu beliau berkata, ma yantiqu anil hawa in huwa ila ilhamu minallah. Para ulama, para orang soleh itu mereka tidaklah berkata melainkan itu ilham daripada Allah.
Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, jikalau tidak ada ulama dalam dunia sekarang ini, jikalau tidak ada para kiai, jikalau tidak ada para habaib yang hadir dalam kampung kita, niscaya dunia itu, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ulama. Makanya kita wajib mengikuti para ulama ini. Bahkan kalau kita menceritakan sedikit, dalam kitab mengatakan min wajibati qalbi mahabbatu sholihin. Tanamkan di hati kita tuh cinta kepada orang soleh, cinta kepada ulama. Jangan memandang ulama itu hanya sebelah mata. Memang banyak orang memandang ulama sebelah mata, adakah? Banyak. Di kampung kami di Sangatta itu banyak orang memandang ulama sebelah mata. Karena sebelahnya buta. Guru. Jadi mau lihat sebelah mata aja. Bahkan ada orang yang tidak melihat ulama. Tapi yang dikehendaki di sini memandang ulama itu sama dengan kita. Oh, jangan seperti itu. Mereka beda dengan kita. Ulama itu orang yang diberikan oleh Allah, yang mana membawa daripada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Kita wajib hati kita cinta kepada ulama. Jangan pian pandang kepada guru, siapapun guru pian, jangan memandang sebelah mata. Pandanglah dengan ta'zim, kemuliaan. Walaupun guru kita itu atau guru-guru yang lain pun ada pandangan kesalahan pada pandang zahir, tetap pian jangan mengiktiraf. Allahumma shalli ala Muhammad. Pina tegang semua mata melihat. Kalau dihitung-hitung matanya setangguk bin melihat guru. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena untuk mengenalkan diri kita kepada Rasulullah itu siapa? Ulun cerita dengan kalian sedikit. Nanti kalau kita meninggal dunia, waktu kita masuk ke dalam kubur, waktu kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu bukan manusia kota Bengalun aja, enggak. Padang mahsyar itu orang yang dilahirkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu kumpul di padang mahsyar. Semua ada, laki-laki, perempuan, orang Bengalun, orang Sangatta, orang Banjar, semuanya ada. Bukan hanya orang Bengalun, Jaguru di padang mahsyar itu. Kenapa kita wajib mencintai ulama? Wajib kita cinta dengan seorang guru. Kenapa? Karena yang dekat dengan Nabi di padang mahsyar itu ada formalitas khusus orang nanti. Yang mungkin satu hari baca salawat 10.000. Yang mungkin mereka sembahyang malamnya mungkin 50 rakaat. Adakah sembahyang malam yang 1000 rakaat malam ini? Adakah? Sama aja. Mungkin ada orang yang khusus dengan Nabi, yang baca Al-Qur'annya. Sampai diceritakan orang-orang yang terkhusus dan dekat dengan Nabi itu ada formalitas khusus yang mana ibadahnya luar biasa. Mungkin seperti Abu Hanifah, mereka orang luar biasa, setiap antara maghrib isya hatam Al-Qur'an. Daripada Imam Ahmad bin Hanbal setiap malamnya 300 rakaat sembahyang sunatnya. Kita apa yang kita andalkan? Orang azan aja masih. Orang azan tuh masih aja megang ini. Tek. Sebentar sayang, ini sudah azan. Terkadang sampai lewat kamar masih megang handphone. Orang sekarang ingin dekat dengan Nabi, apa yang diandalkan? Oleh karena kewajiban berguru itu apa? Supaya guru kita yang membawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nina muridku yang sering hadir di majelis taklim malam Jumat. Ya Rasulullah, nina orang yang sering baca salawat bersama kami pada malam Jumat. Yang mengenalkan kita dengan Nabi itu Rasulullah, dengan Rasulullah itu guru kita. Makanya kewajiban belajar itu wajib belajar berguru. Kalau pian mengandalkan diri pian ingin dekat dengan Nabi, jauh apa andalan pian? Sembahyang malam aja jarang bangun. Baca Quran aja setahun sekali, hatamnya Ramadan. Setelah di luar Ramadan, acara tasmiyah di rumah. Ya betul, acara tasmiyah. Bilang gurunya, ada Quran nggak? Ada Quran, ngambil. Paham nggak pian? Bedebu Quran. Bilang gurunya berapa? Quran satu aja. Di rumah 6 orang Quran satu aja. Ulun tanya pian, kalau pian berapa di rumah? Guru berapa go? Bini 2. 2 kah guru pian? Saya alhamdulillah anak 3, bini 3. Yang sekolah di Banjar tuh anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga ada di rumah. Paham gak pian? Paham gak pian? Ini banyak yang paham lah. Alhamdulillah anak 3, bini 3, artinya binian ketiganya.
Nang pertama, nang paling tua, sebelah di Banjar guru. Yang kedua, yang ketiga di rumah, bukan bini 3. Sanggup insya Allah saya tuh bini 3 sanggup. Cuma takut lah kenapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana guru? Sampai mana sudah? Bini 3. Nah, doakan bini 3 yang lebih. Kita kembali kepada masalah kita. Kewajiban kita berguru, memperkenalkan dengan Rasulullah itu guru kita. Wajib berguru pian. Wajib punya guru. Makanya kalau sudah punya guru, dimanapun guru pian yang sudah belajar, jangan sekali-kali mengiktirat guru. Jangan mengiktirat guru, jangan membicarakan guru di belakang, jangan. Kenapa? Setiap orang yang berani membicarakan guru dengan keaibannya, maka orang itu akan terlepas, tidak akan bisa memberikan dapat syafaat daripada guru itu. Makanya ulama-ulama di antara dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ada seorang ulama mengatakan di antaranya, kalau beliau ingin belajar dengan guru, beliau sembahyang sunat 2 rakaat. Apa doanya? Ya Allah, tutupi keaiban guruku. Orang minta tutupi keaiban guru, kenapa? Supaya jangan melihat keaiban guru. Orang sekarang terbalik, mencari-cari keaiban guru, bahkan berani mengucik kemaluan guru. Kan dimarahi guru. Berani kah? Apalagi memegang kemaluan guru ya. Jangan mencari keaiban guru itu, jangan. Apabila orang telah berani mencari keaiban guru, orang itu lepas daripada syafaat guru, itu lepas. Itu mau barakah namanya dengan guru sudah. Seperti apapun kesalahan guru, asalkan jangan berkaitan dengan diri pian. Pian minta tutupi aja keaiban guru. Kenapa? Guru itu orang berilmu, orang yang beramal ibadah. Kalau seandainya toh memang ada salah, dia cepat untuk baliknya. Kenapa? Orang berilmu. Ulun tanya pian, sembahyang berjamaah di sini. Jarang ada yang bisa muparakah itu imam, kecuali ada uzur syar'i. Yang bisa muparakah itu makmum aja pian. Artinya guru tuh kada pernah ingin memutus murid tuh, kada pernah. Itu bukan muridku lagi. Ini bukan muridku lagi, ndak pernah. Yang jadi masalah tuh muridnya yang memutus dengan guru kebanyakannya. Jadi oleh karena itu tanamkan mahabbatus sholihin, cinta dengan guru, tanamkan. Makanya kalau kita ini banyak kawan lah, ampun maaf, mungkin di sini perusahaan banyak, kawan banyak ada biar, banyak punya kawan, punya teman banyak lah, banyak kawan. Tapi teman pian sekarang ini, seandainya pian hitung banyak punya teman, punya kawan tuh banyak, punya teman tuh banyak. Tapi ingat, ini perlu diingat, teman kita dalam dunia ini, kawan kita dalam dunia ini, persahabatan kita dalam dunia ini mungkin banyak, ada yang sugih, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang jelek dan sebagainya. Semua kawan kita, mungkin ada yang membantu, ada suka dengan kita. Semua kawan kita, ingat, semua kawan kita nanti di hari kiamat semuanya itu nafsi-nafsi. Al-akhilla yawma gadin ba'dukum li ba'din aduun illal muttaqin. Persahabatan, perkawanan pian kata Allah di dalam dunia nanti ba'dukum li ba'din aduun, pada hari besok di hari kiamat semua bermusuh-musuhan. Kada kenal lagi dengan si fulan nih pian. Sampai dikatakan yauma yafirul mar'u min akhihi, seseorang itu lari daripada saudaranya. Saudaranya pun di hari kiamat kada mampu pian berkawan. Tetap lari. Kenapa lari? Dalam tafsir mengatakan aku khawatir bermasalah masalah warisan. Lari daripada orang tua, khawatir aku kada bakti dengan orang tua. Orang tua pun lari daripada anaknya. Kenapa? Aku khawatir tidak mendidik anak. Melihat istrinya pun lari, aku khawatir kada mendidik istri. Lihat suami lari, kenapa? Aku kurang bakti dengan suami. Intinya semua kawan pian di hari padang mahsyar nanti yauma gadin ba'dukum li ba'din aduwwun, bermusuh-musuhan. Ingat, kecuali kawan pian yang sampai ke akhirat. Illal muttaqin, kecuali persahabatan kawan pian, sahabat pian yang bertakwa. Bersahabat dengan guru itu pian sampai ke akhirat. Jangan pian musuhi guru. Kenapa? Guru ini akan memberikan pertanggungjawaban. Sampai dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, orang-orang saleh, ulama-ulama itu, mereka itu nanti masuk surga itu sampai digiring Tuhan. Sampai digiring Tuhan. Tahu digiring pian? Dihalau.
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw, dihalau ya Tuhan. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang alim, ulama-ulama mengatakan, para ulama mereka itu masuk ke surga dihalau Tuhan. Ayo masuk ke surga ya Tuhan. Ayo masuk ke surga. Dihalau Tuhan. Mereka berkata hadapan Allah, ya Allah, la nadkhulha, kami kada masuk surga. Kenapa? Kata Allah, orang alim kada masuk surga. Sampai berkelompok zumara itu berkelompok banyak berkumpul kada masuk surga. Maka satu menjawab, kami tidak akan masuk surga ya Allah hatta ma'aman ahibuna wa asdaquna. Kami mau masuk surga ya Allah beserta kawan kami dalam dunia dan sahabat kami dan orang yang kami cintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintai orang soleh. Apabila pian bisa cinta kepada ulama, kepada guru, pian akan mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan jangan Allah hilangkan cinta kita kepada guru kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan diriwayatkan, mungkin insya Allah kalau tidak khilaf, dalam kitab Irsyadul Ibad, nanti di Suratul Mustaqim, di Suratul Mustaqim itu terkumpul orang alim dan orang ahli ibadah. Idza jama'al alim wal abid ala surat. Apabila terkumpul orang alim dan orang ahli ibadah atau Suratul Mustaqim, terkumpul nanti mau nyebrang. Maka setelah sampai nyebrang Suratul Mustaqim, fayaqulullah ta'ala, Allah berkata lil abid, bagi orang ahli ibadah, udkhulil jannata wa tana'amu biha. Wahai orang ahli ibadah, ayo masuk ke surga, bernikmat-nikmat dalam surga. Diperintahkan masuk surga. Tapi orang alim lihat, kata Allah, kif ya Tuhan, berdiam, tunggu, jangan masuk surga. Apa kata Allah? Isfa liman ahbabta fid dunya. Beri bantuan, beri syafaat, beri pertolongan, kata Allah, orang-orang yang engkau cintai dalam dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudahan kita termasuk orang yang cintai guru-guru kita. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu diantara kelebihan bulan Rabiul Awal itu luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Maka di dalam Rabiul Awal ini hampir semua orang rata-rata memuji Rasulullah, baca salawat, memperingati acara peringatan seperti akan mendapatkan keamanan. Maka kita mengambil dalam Al-Quran ayat yang pertama dalam mukadimah, ada 4 golongan orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Dengan diantaranya membesarkan Rasulullah. Siapa orang yang akan mendapatkan keberuntungan nanti di hari kiamat? Bukan hanya di hari kiamat, di dunia pun akan beruntung. Siapa mereka? Falladzina amanu bih, orang-orang yang bisa beriman dengan Rasulullah. Orang yang beriman dengan Rasulullah akan mendapatkan jaminan Allah, orang itu akan beruntung. Yang kedua, orang-orang yang mau wa'azzaruhu, mereka yang memuliakan. Dalam tafsirnya wa'azzimu, yang mau membesarkan Nabi. Setelah itu mereka itu apa? Wa nasaruhu, mereka orang yang menolongi Rasulullah. Setelah menolongi Rasulullah, wattaba'u nural ladzi, orang yang mau mengikuti akan nur, yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Siapa orang, kata Allah, yang bisa mengamalkan 4 perkara ini, mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pada malam ini. Amin. Apa tanda orang beruntung? Yang pertama, amanu bih, beriman kepada Nabi. Kewajiban di hati kita percaya dengan Nabi. Ingat, kita perlu paham, Nabi dan Rasul itu pilihan Allah, orang yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini, dan orang yang akan membawa syariat Allah yang akan disampaikannya kepada seluruh umat-umatnya masing-masing. Ini tujuan Allah mengutus para Nabi dan Rasul itu seperti itu. Kenapa Allah memerintahkan Rasul dan Nabi untuk hadir ke dalam dunia? Supaya jangan menjadi hujjah bagi kita. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Supaya jangan ada lagi bagi manusia itu hujjah, dalil sesudah dilahirkannya para nabi dan rasul. Nanti di hari kiamat, ya Allah, maafkan ibadahku salah. Aku mungkin ada banyak amal ibadah, mungkin aku sering kerjakan haram dan sebagainya. Maafkan aku, kata seorang laki-laki. Kata Allah, tidak bisa. Sudah kuutus Rasul yang menyampaikan agama, masih kamu jahil, masih kamu kadang mengerti. Itu hukum taksir, kata Allah. Jadi tujuan Allah memberutus daripada para nabi dan rasul itu supaya jangan menjadi dalil lagi.
Makanya dari zaman-zaman dahulu sampai sekarang itu dengan beriman Nabi itu ada dua. Ada orang yang beriman dengan percaya dengan Nabi jadi orang beriman. Orang yang tidak percaya dengan Nabi orangnya kafir. Mungkin kita semua sudah beriman, percaya dengan Rasulullah mau hadir seperti ini. Setiap tahun mengadakan, sampai di masjid ini 2 kali mengadakan maulid. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini mungkin keimanannya luar biasa kuat dengan Rasulullah. Tapi ingat, ini pertanyaan yang paling berat. Keimanan yang seperti apa yang mendapatkan keberuntungan? Ini perlu tanda tanya. Keimanan yang seperti apa yang akan membuahkan keberuntungan itu keimanan seperti apa? Orang hanya mengucapkan beriman dengan Nabi, percaya dengan Nabi. Tapi ingat, imanan seperti apa? Coba kita buka. Mungkin hafal semua pen ayatnya. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina aydihim wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di antara para ulama mengatakan orang yang beriman yang akan mendapatkan kemuliaan, yang akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang beriman, Rasulullah itu beriman semua kepada Allah, apapun yang Allah turunkan, lebih khusus Quran. Rasulullah beriman. Bukan hanya wal mu'minun, orang beriman pun percaya dengan apa yang diturunkan Allah. Kulun amana billah, kesemuanya akan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, bukan hanya kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul, kepada daripada malaikat-malaikatnya dan kepada para rasul. Kesemuanya sudah kita imani. Maka la nufarriqu baina aydihim. Ingat, jangan sekali-kali membedakan Nabi. Ahli sunnah wal jamaah semua nabi yang 25 mungkin sampai ayat 313 semua yang kita tidak mengetahuinya, semua nabi itu betul, tidak ada yang salah, itu pilihan Allah. Beda orang-orang dahulu itu banyak yang kafir bro. Zaman Nabi Musa percaya dengan Nabi Musa, apa yang dibawa Nabi Musa kitab-kitabnya percaya. Setelah Nabi Musa meninggal wafat, ada Nabi Isa. Orang-orang daripada Yahudi kan percaya lagi dengan Isa, karena percaya dengan Nabi Musa itu kafir namanya. Bahkan ada orang-orang Nabi Isa pun kan percaya dengan Nabi Musa itu kafir. Kita wajib percaya ke semua Nabi. Jangan kita bedakan. Apabila kita sudah beriman kepada seperti ini, tidak ada membedakan lagi daripada para Rasul dan Nabi. Ingat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Tanda orang yang beriman kepada Nabi yang akan mendapatkan keberuntungan. Ingat. Sami'na wa ata'na. Apa arti sami'na wa ata'na? Para ulama mengatakan sami'na wa ata'na dengan para nabi itu artinya kewajiban pian belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu. Jadi hendak melihat tanda orang yang betul-betul beriman dengan Nabi yang mau duduk di majelis ilmu. Bahkan ulama mengatakan kalau ingin melihat orang yang diampuni dosanya, kita melihat banyak orang yang hijrah. Orang yang hijrah sudah berubah dirinya, bagus, kita kadang melarang mereka berubah. Tapi ingat, nampaknya taubatan nasuha kepada seseorang laki-laki dan perempuan, hijrahnya seseorang itu dan akan mendapatkan ampunan daripada Allah itu, yang akan mendapatkan keimanan yang sempurna yang membawa keberuntungan. Ingat, orang itu wajib duduk di majelis ilmu. Walaupun sudah hijrah, beramal ibadah rajin, tapi tidak mau duduk di majelis ilmu, itu belum mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Orang yang mau duduk di majelis ilmu agama, itu berarti orang akan memperbaiki dirinya. Itu tanda orang diampuni Allah. Kalau cuma hijrah, rajin ibadah, sembahyang malam, rajin ibadah dan sebagainya, tapi hati kada bersih, karena ide ilmunya tidak ada. Dipuji orang, masya Allah rajin pian, merasa memang selama ini di masjidnya aku yang paling rajin. Oh ujub, hilang amal ibadah pian. Mungkin rajin ibadah tapi kada sesuai dengan syariat fikihnya. Banyak sekarang banyak. Ampun maaf, ada di masjid itu imam masjid. Saya pernah ke masjid. Pas mau sembahyang asar habis pengajian, mampirlah di masjid. Orang sudah mau kamat, imamnya itu berudu pian. Imam tuh berudu pakai gamis. Jadi berudu tuh saking cepatnya, takut diambil orang imam. Jadi gaji bang aku, jadi kita mau diganti lagi. Siapapun datang ada mau diganti. Ingin terlambat supaya cepat ke depan, berudu basuh tangan tuh sampai sini aja pian. Langsung lari. Saya malah tuh udah ngikut lagi dah, sembahyang sendiri aja. Adakah yang boleh kan? Sudah jelas faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila
Rapek sampai siku itu wajib ya. Banyak orang berwudu kadang perhatikan, orangnya hijrah. Jadi tanda orang diampuni Allah tuh harus duduk di majelis ilmu. Abdullah bin Sahal mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin, orang yang beribadah tanpa dasar ilmu agama, hanya modal hijrah, tanpa mau duduk di majelis ilmu. Ma aksarum man abadallah bi ghairi ilmin kana aksaru mimma yuslih. Maka orang itu banyak mendapatkan kerusakan daripada kebaikannya. Orang yang beribadah tanpa dasar ilmu agama, hanya mudah sekadar hijrah, ingin dekat dengan Allah, tapi tidak mau duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, orang ini bukan mendapatkan banyak kebaikan, tapi kejahatannya kan. Itu sudah dikatakan. Makanya dalam perkataan lain, Abdullah bin Sahal mengatakan, ma'usiyallah bimaqsil a'zam ilal jahlu. Tidak ada kemaksiatan yang paling besar menurut pandangan Allah, bukan orang yang berbuat dosa dan zina, tidak. Akan tetapi pandangan Allah, orang yang paling besar maksiat itu orang yang jahil masalah, yang kadang mengerti ilmu agama. Berat pian beramal ibadah tanpa ilmu agama. Oleh karena tanda orang diampuni dosa itu mau memperbaiki diri, duduk di majelis. Duduk di majelis guru jali, majelis guru abrar, majelis guru hadis. Duduk di majelis, belajar. Jangan merasa alim, jangan merasa pintar, jangan merasa rajin ibadah. Ingat, ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Ulun tanya pian sekarang ini, berapa tahun dah kita beramal ibadah? Mungkin mulai awal balik sampai sekarang beramal ibadah rajin. Ada yang sembahyang malam rajin, mungkin sembahyang dan sunat rajin. Cuma ingat, ibadah yang kita kerjakan selama ini, mungkin harapan kita, omongan di hati kita, mungkin ada balasannya di sisi Allah, mungkin ada upahannya di sisi Allah, mungkin ada ganjarannya di sisi Allah, mungkin harapan ingin banyak pahala nanti di hari kiamat, mungkin harapan yang paling besar ingin surga. Itu mungkin semua orang hampir seperti itu, sama. Semua amal ibadah harapan kita itu. Cuma ingat, amal ibadah yang ada balasannya, amal ibadah yang ada upahannya, amal ibadah yang ada ganjarannya, amal ibadah yang mungkin balas saja surga. Ingat, ibadah yang ada balasan ganjaran itu ibadah yang diterima Allah. Bagaimana syaratnya amal ibadah yang diterima Allah? Ulama fuqaha mengatakan yang pertama syaratnya harus ibadah yang sahihah, yang sah pada syariat fikihnya. Kalau sudah syariat fikihnya sudah sesuai, maka harapan besar diterima Allah. Masalah hati lu belakangan, nanti pengen hati masing-masing. Cuma fikihnya dulu. Orang sekarang dia kadang mikirkan fikih lagi. Bahkan sampai ada ustaz di Sangatta, alhamdulillah sekarang enggak lagi lah. Kemarin mereka bertua. Sampai bebetua, bagi ibu-ibu atau orang kantoran, ibu-ibu yang mana baju kantoran itu kan pres banyak, dibolehkan berudu tuh sampai mampu di sini aja gitu. Kada wajib sampai siku lagi. Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berani bertua seperti ini pian. Jadi kada wajib sampai siku lagi. Jelaskan sekarang ini sudah. Dalilnya sampai siku itu wajib. Sekarang dipetuakan kalau sampai berudunya kada sah, sembahyangnya pasti ditolak Allah kan? Pasti ditolak Allah. Jadi jalan yang ingin terima itu wajib di majelis ilmu. Makanya kemuliaan yang ingin pian dapat sampai ke akhirat itu wajib di majelis ilmu agama nang kemuliaannya pian. Malam Jumat hadir, jangan takut membuang harta, jangan takut membuang umur, jangan takut membuang tenaga, jangan takut anak mengantuk, bawa ke majelis. Tanda pian ingin bukti menjadikan diri pian orang yang diampuni Allah dosa. Tanda ingin menjadi orang beruntung dan beriman kepada Rasulullah. Kalau sami'na, ayo belajar. Belajar ilmu agama itu untuk memperbaiki ibadah dan bisa mengamalkan ibadah. Kalau hanya beramal ibadah tanpa ilmu agama, itu jauh untuk terima Allah. Belajar dari awal, tidak usah pian memikirkan pengajian yang ingat dengan Tuhan aja pian. Di Sangatta tuh sempat orangnya mu'allaf. Saya sempat hadir satu malam. Mu'allaf orangnya. Jadi kalau siang ini minuman teh kotak, dudukan baju 8, baju kaos 77 dudukan. Celana pendek. Dudukan. Siang dudukan jadi teras. Tapi kalau malam, tengah malam masih belum pengajian, masih dudukan. Jam 12 ke atas baru. Jam 12 ke atas kumpul semua. Matikan lampu. Ingat, membayangkan Allah seperti cahaya masuk ke dalam dirinya, maka zauq dengan Tuhan. La ilaha illallah. Sampai beberapa orang hamil terjadi. Jadi anak Allah ya. Kan dirinya masuk Allah. Coba kalau kita bayangkan Tuhan itu kan laisa kamitslihi.
Syai'un kan, mukhalafah lil hawadis. Itu kalau kita belajar Tuhan itu kan bisa disukakan. La awwala wa la akhira. Qadim kan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Sekarang dia sebelum untuk dzauq dengan Tuhan itu membayangkan cahaya putih. Seakan-akan Tuhan masuk dalam dia. Kalau cahaya itu ada awalnya, ada yang berarti lain Tuhan. Itu dibutuhinnya gurunya biar. Itu namanya gurunya Odi. Tahu Odi, Bu? Tahu Pak? Ujung-ujungnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kada menyebut lapian menyebut dah. Kalau ada yang tersinggung biar nyerah. Banyak sekarang banyak, nah hanya ingat biar. Jangan mikirkan untuk sampai-sampainya. Orang yang sampai itu dengan amal ibadah dia amalkannya sampai. Orang yang sampai dengan bicara itu khayal namanya, menghayal. Banyak sekarang ini biar. Abu Guru Sukri pernah menceritakan dengan kami. Orang yang sampai dengan Allah itu nah hakiki itu dengan ilmunya diamalkannya diberikan Allah makrifah itu nah hakiki. Terkadang ada orang tuh sampai dengan bicaranya tapi amal ibadahnya belum menyampaikan. Ini belum hakiki kita beliau masih di makam itu masih di bawah. Ada juga orang tuh sampai dengan amal ibadah ilmunya tidak ada tapi rajin beramal ibadah diberikan Allah makrifah. Banyak itu lebih bagus daripada hanya sampai bicaranya aja. Malam menghayal cerita Tuhan sampai di sini. Itu menghayal kopi 2 gelas habis. Ujung-ujungnya sibuk subuh kada sembahyang subuh. Di sini tidak ada kan? Banyak. Ya banyak sama ya sangat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali kewajiban kita belajar ilmu agama. Tuntut ilmu dimanapun ada tempat majelis ilmu hadir biar. Walaupun pian sudah banyak membaca di YouTube dan sebagainya tetap hadir untuk membuktikan ilmu yang bermanfaat itu seperti itu biar. Apalagi pen orang jahil karena mengerti ilmu agama tetap hadir duduk. Kenapa? Membuktikan ilmu bermanfaat. Luqmanul Hakim itu pernah berwasiat kepada anaknya Taran. Wahai anak Taran, kalau seandainya kamu lewat dari majelis ilmu agama, orang yang zikir kepada Allah, duduk kamu di sana. Seandainya kamu orang alim, tetap duduk tanda ilmu bermanfaat. Tapi kalau engkau orang jahil, orang kadebel, tetap duduk. Kenapa? Mungkin Allah akan memberikan ilmu perantaraan guru itu. Jalannya tandanya. Sekarang ini pilih-pilih guru, jangan pilih-pilih guru. Nabi pun jangan dipilih-pilih. Aku guru sini dia suka, guru sini kada suka, guru sini kada suka. Timbul nanti berbalas-balasan, bertampar muridnya gurunya di rumah tidur. Banyak. Ada kotak-kotakan. Sekarang tuh banyak kotak-kotakan. Jangan kotak-kotakan, sama-sama belajar di sini belajar, sana belajar. Sama aja ilmu. Di guru sini sembahyang subuh 2 rakaat. Di guru sini sembahyang subuh berapa rakaat? 2 kah 3 kah? Adakah sembahyang subuh 3 rakaat? Tidak ada kan? Sama aja kan? Yang kita kaji itu bagaimana tata caranya. Setelah fikihnya syariatnya belajar, baru masalah hatinya pun belajar. Masalah 10 sifat yang tercela dihilangkan, 10 sifat mudah diisi dengan pian belajar ilmu agama. Apa kata janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila orang beriman, Allah angkat derajatnya sudah 1 derajat. 1 derajat menuju derajat itu kalau pendapat Ibnu Abbas perjalanan 500 tahun biar. Jauh. Tapi orang berilmu akan diangkat Allah beberapa derajat. Artinya apa? Guru kami mentafsirkan ini daripada ayat. Kalau sudah orang berilmu agama, dimanapun dia berada, waktunya walaupun pandang zahirnya tidak membaca Quran, walaupun pandang zahirnya orang itu biasa-biasa saja, tapi setiap kerjaannya didasari dengan ilmu agama, kesemua apa yang dikerjakannya akan mengangkat derajat dari sisi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orangnya biasa aja. Baju kan pendek aja, tapi setiap masuk musalla, setiap masuk masjid dia ingat musyahadah, oh seperti ini Rasulullah ingin masuk masjid, maka mereka mendahulukan kaitan Allahumma li abwaab rahmatik. Ingat musyahadah dengan Rasulullah. Tadi banyak nambah songkok, nambah jualan panjang masuk nah kiri aja. Berarti kan mendapatkan pahala kan? Cuma masuk masjid aja beda dah. Setelah duduknya masuk masjid anjurannya dianjurkan untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ternyata susah, maka diganti dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah 4 kali. Banyak kan terbaca. Makanya almarhum guru Baki Allah yarham, beliau itu setiap pengajian di masjid pasti mengulangi niat untuk iktikaf di masjid dan cara-caranya untuk membaca itu. Kita masuk ke masjid hari ini,
Memang pendapat ada mengatakan jidarnya, ada mengatakan sampai terasnya. Sesudah nanti pendapat banyak dalam kitab Bidrimi. Kita ambil sampai masuk masjid kan. Sembahyang sunat susah, sekurang-kurang berniat membaca subhanallah alhamdulillah 4 kali. Setelah itu apa? Iktikaf. Iktikaf tuh banyak orang, kalau kita membaca kitab banyak orang yang tidak bisa beriktikaf. Karena orang beriktikaf itu muqsun kalil, bertahan sebentar. Bertahan sebentar, tapi bisa maksusin syaratnya nanti dengan orang yang tertentu. Kada bisa orang, bisa semua orang bisa iktikaf kan. Duduk di masjid lama kan sempat iktikaf. Nawaitu an aktifa fi hadal masjid sunatan lillahi taala. Aku beriktikaf di masjid sunat karena Allah taala. Selama pian beriktikaf walaupun orang nang di sampingnya bacaan aja. Orang dapat bacaan zikirnya. Duduk di masjid itu beda pahala dah. Beriktikaf. Walaupun sambil ngantuk aja. Orang bersalawat malas. Baca buka mulutnya malas padahal Masya Allah. Baru hari ini luar biasa saya membaca syairnya, pukulannya Masya Allah. Beda dengan dahulu-dahulu guru, peningkatan luar biasa. Mudah-mudahan semua mendapatkan nazarah Rasulullah, amin. Semangat terus. Apalagi tambahan guru, apa guru? Yang sering saya lihat di Facebook tuh. Kuda yang mana? Apa guru? Bah, rame banget lagu jali penyanyi. Kita kada bisa menyanyi, guru. Bagus, guru. Syiarkan aja. Selama kita untuk mensyiarkan agama Allah, niat kita bahagiakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Jangan didoakan nambah lagi. Malu saya kalau dinambah. Masalahnya satu rating di pondok, mun beliau dua malu saya. Kalah. Tapi insya Allah guru sama-sama kita lah. Mati sama-sama kah? Duluan pian dah bagus dah. Pian ingin dapat syafaat ulun kago, ingin dapat syafaat ulun kada dapat syafaat pian. Ulun maharap dapat syafaat pian juga dah. Mun kayak itu pian duluan. Jadi pian duluan di bawah menunggu nah baru bagi syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah 1 jam terakhir. Jadi ilmu agama tuntut belajar ilmu agama dimanapun duduk di majelis. Jangan kadahan mau belajar ilmu agama. Dengan ilmu akan menyelamatkan kita. La khaira liman la yuhibbal ilma. Kata Imam Syafi'i, tidak akan dapat kebaikan orang yang tidak ada di hatinya cinta dengan ilmu agama. Tanamkan cinta dengan ilmu agama. Kenapa? Dengan pian menjalankan cinta dengan ilmu agama, mau duduk di majelis agama, inilah nak akan mendapatkan kemuliaan sampai hari kiamat. Kemuliaan yang hakiki itu harus berdasar ilmu agama. Tapi kemuliaan dunia tidak akan bisa kecuali ada berserta gandengannya. Orang mulia ada gandengan punya pangkat. Pian kada pangkat mungkin kena dengan ada pangkat akan mulia. Tapi ada gandengan dan ada batasannya. Tapi kemuliaan dengan duduk di majelis ilmu agama tidak ada batasannya. Beruntung besar orang seperti ini kan. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, kalau kita membaca hadisnya panjang. Setiap satu langkah nang pian kerjakan, kemuliaan yang Allah beri. Setiap langkah pian duduk di masjidmu akan dibalas dengan 1 tahun ibadah. Tidak ada kemuliaan yang seperti ini pian yang diberi oleh orang lain. Kalau pian bahari tukang, kerja tukang seharian berapa jam guru? Sampai macu muka. Tahu macu pian? Tahu macu kah? Maco itu manusia coklat. Sampai maco muka. Kerja 24 jam, 200.000 aja biar dapat. Hitungan ibadah 1 tahun itu tidak ada harganya, 200.000 itu tidak ada harganya. Saking mulia Allah bari itu. Setiap huruf nang pian dengar daripada guru sampaikan itu sama 1 tahun ibadah. Luar biasa kemuliaan di dunia aja pian lihat sudah. Pian didoakan sampai bumi pun nang berjalan pian injak itu akan bersombong-sombong. Aku diinjak 10-an dia ke majelis ilmu. Bumi yang sana sedih. Sampai bumi bersombong-sombong dengan apa? Dengan orang yang hadir ke majelis ilmu agama. Jadi orang mendapatkan kemuliaan di hadir ke majelis itu sampai ke akhirat kan dapat. Mudah-mudahan kita semua hadir Allah berikan taufik hidayah sehingga Allah buka hati kita mau duduk di majelis ilmu agama dan bisa istiqamah, dan mudah-mudahan Allah selalu beri taufik hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah kita baca dan kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang kami dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Lebih khusus kepada para habaib dan dewan guru, kami pribadi mengucapkan banyak ampun maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan atau suul adab dan sebagainya, atau kurang pas ada pendapat dalil dan sebagainya. Kami minta maaf. Mungkin inilah kemampuan kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita kumpul di dunia Allah kumpulkan nanti dalam surganya Allah. Amin ya rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.